Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwan rahmani rahimakumullah. Saya doakan antum mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ahlul Quran dan juga ahlul hadis. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Ustaz juga mendoakan antum semuanya, mudah-mudahan antum diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan amal-amal saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini saya diamanahkan untuk mengampu mata pelajaran hadis arba'in. Dan juga alhamdulillah antum sudah belajar dari hadis pertama sampai hadis ke-8. Dan di pertemuan kali ini dengan saya, kita akan belajar hadis arba'in yang ke-9 yang berjudul memilih yang mudah dan meninggalkan yang susah. Hadisnya An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahu al-Bukhari wa Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita harus mengetahui asbabul urudnya hadis ini, latar belakang hadis ini muncul. Karena apa? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian berhaji, maka berhajilah. Kemudian seorang laki-laki berkata, apa kewajiban haji? Itu apakah kewajiban haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi diam hingga orang itu bertanya 3 kali. Kemudian Nabi berkata, kalau aku jawab iya, niscaya akan diwajibkan tiap tahunnya dan kalian tidak akan mampu. Kemudian Nabi bersabda, biarkanlah apa yang aku tinggalkan, perintah dan larangannya untuk kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan banyaknya penyisilihan yang mereka lakukan terhadap para nabi mereka. Jika aku perintahkan kepada kalian dengan suatu hal, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Dan jika aku larang kalian dari sesuatu, tinggalkanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian urgensi dari hadis ini adalah para ulama mengatakan bahwa hadis ini sangat penting karenanya layak untuk dihafal dan dikaji. Imam Nawawi berkata, hadis ini merupakan dasar-dasar Islam yang sangat penting dan merupakan jamawiul kalim, ucapan yang singkat dan padat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Ustaz menjelaskan hadis arba'in yang ke-9 ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, apa yang aku larang maka jauhilah. Larangan dalam Al-Quran maupun sunnah mempunyai berbagai pengertian. Namun demikian kesemuanya mengacu kepada 2 hal, yaitu haram dan makruh. Larangan yang sifat haram adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW dengan berbagai dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah haram. Jika perbuatan ini langgar, maka akan ada hukuman dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan syarak baik dunia maupun di akhirat. Kemudian larangan yang sifatnya makruh. Larangan ini kadang disebut dengan nahyi tanzihi, merupakan larangan terhadap sesuatu perbuatan, namun dalil-dalil yang tidak ada menyatakan bahwa larangan tersebut sifatnya haram, namun hanya bersifat makruh. Jika larangan tersebut dilanggar, maka tidak ada hukumannya. Kemudian keterpaksaan menyebabkan dibolehkan melanggar larangan. Ya, keterpaksaan menyebabkan dibolehkan melanggar larangan. Kita mengetahui bahwa setiap yang diharamkan maka wajib dijauhi. Namun seorang kadang mengalami kondisi yang memaksanya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Andai ia tidak melakukan, tentu akan berakibat fatal bagi dirinya. Dalam kondisi seperti ini, syariat memberikan keringanan dan memperbolehkan orang yang terpaksa untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang. Contohnya seperti apa?
Contohnya ketika kita dalam keadaan tersesat di suatu tempat dan di situ tidak ada makanan, hanya ada makanan yang diharamkan, maka boleh dimakan tapi hanya untuk kemaslahatan, bukan untuk berfoya-foya sampai sekenyang-kenyangnya, ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, komitmen terhadap perintah. Perintah dalam Al-Qur'an maupun sunnah mempunyai pengertian beragam. Namun demikian para ulama sepakat bahwa asal kata perintah adalah talab, permintaan. Permintaan ini mencakup dua hal, yaitu yang asasi yaitu wajib dan sunnah. Perintah yang bersifat wajib seperti apa, ya? Seperti salat fardu, seperti haji, seperti apa lagi? Ya, zakat, puasa, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu perintah wajib, maka harus dilakukan dengan senang hati, harus dilakukan. Kemudian perintah yang bersifat sunnah, ya. Perintah Allah melalui melalui Nabi SAW kepada kaum muslimin untuk melakukan suatu perbuatan dan didasari berbagai dalil yang menyatakan bahwa perintah tersebut sunnah. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika melaksanakan salat rawatib, perintah azan, perintah untuk memperbanyak nafkah untuk keluarga, perintah infak untuk kebaikan dan lain-lainnya. Ya. Kemudian keempat, kesukaran mendatangkan kemudahan. Kita ketahui bahwa syariat Allah menghendaki terciptanya kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Karena itulah terdapat berbagai kemudahan bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesusahan. Contohnya apa? Pelaksanaan kaidah ini adalah toleransi terhadap sebagai benda najis karena susah dihilangkan. Misalnya darah yang diakibatkan karena luka, darah yang sangat sedikit, contohnya darah nyamuk, tanah jalan yang sedang bercampur dengan najis dan lain sebagainya. Semuanya najis di atas bisa ditoleransi, dianggap bersih. Ya, karena kalau tidak maka merepotkan kita. Ya, ketika sholat ada nyamuk kita pukul, berdarah, maka menyusahkan kita harus sholat. Tapi itu maka dimakfu. Selanjutnya, bagian kewajiban yang mudah tidak boleh ditinggalkan karena adanya bagian yang sulit. Contohnya nih, sholat fardu. Sholat itu hukum asalnya, sholat itu harus berdiri. Tapi ketika ingin melaksanakan sholat karena kita ada yang sulit, contohnya tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Kemudian anakku yang Rasulullah SAW menjauhi larangan dan mengikis sumber kemaksiatan. Dalam syariat terdapat berbagai penghalang agar manusia tidak terjerumus pada kejahatan atau hanya terkena bibit-bibit kerusakan. Ya. Karenanya kita dapat perhatikan terhadap larangan lebih besar dibandingkan dengan perhatian terhadap perintah. Namun demikian bukan berarti meremehkan perintah, tapi sikap tegas terhadap setiap larangan, terutama yang bersifat haram, karena larangan yang ada tidak lain karena adanya bahaya dan kerusakan pada perkara-perkara yang dilarang tersebut. Karena larangan tidak boleh dilanggar kecuali dengan kondisi terpaksa. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini adalah suatu kaidah fikih yang dirumuskan para ahli fikih dari ketegasan syariat dalam masalah larangan. Maksudnya, manakala suatu perkara memiliki sisi manfaat dan sisi mafsadah, kerusakan. Jika diperhatikan sisi manfaat, maka akan timbul mafsadah. Dan jika diperhatikan sisi mafsadah, maka akan hilang manfaatnya. Dalam kondisi seperti ini, yang harus diperhatikan adalah sisi mafsadah. Karena kerusakan mudah sekali menjular seperti api yang melahap kayu bakar. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, penyebab kehancuran umat terdahulu. Penyebab kehancuran umat terdahulu karena banyaknya pertanyaan, ya. Banyaknya pertanyaan. Ya, maka Rasulullah SAW telah melarang para sahabat tidak banyak bertanya karena dia khawatirkan dengan jawaban yang diberikan justru memberatkan mereka agar tidak disibukkan oleh hal-hal yang tidak ada gunanya dan sebagai langkah preventif dari sikap saling bantah yang tidak ada ujungnya. Maka
jangan ada di antara kita yang menanyakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ke-9, macam-macam pertanyaan. Pertanyaan ini ada berapa macam? Pertanyaan yang diperintah bersifat fardhu ain, ya. Seperti apa? Kita harus mengetahui, ya. Seperti yang berkaitan dengan bersuci, salat, puasa, Ramadan, zakat, haji, jual beli, dan nikah, ini wajib kita tanyakan kepada orang yang lebih paham. Yang kedua, fardu kifayah. Contohnya seperti apa? Pertanyaan fardu kifayah contohnya, ya. Contohnya kita menanyakan sesuatu tentang usul-usul fiqh, tentang ini yang tidak ada kaitannya, hanya kita ingin mengetahui ilmu lebih mendalam. Kemudian mandub dianjurkan, artinya seorang muslim dianjurkan untuk menanyakannya. Contoh, menanyakan berbagai amalan sunnah atau untuk memperjelas hal-hal seputar sah atau batalnya suatu perbuatan. Pertanyaan yang dilarang, haram, ya. Seperti apa? Ya, misalnya tentang waktu tibanya hari kiamat, itu tidak diperbolehkan kita bertanya kepada ustadz maupun kepada ulama. Kemudian pertanyaan yang bertujuan untuk mengejek, itu tidak diperbolehkan. Kemudian pertanyaan tentang mukjizat dengan sikap menantang, tidak boleh juga. Menanyakan sesuatu yang rumit dan hampir tidak bisa dijawab, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, pertanyaan makruh, yakni lebih baik ditinggalkan walaupun jika ditanyakan tidak berdosa. Yang keempat, mubah, yaitu pertanyaan-pertanyaan selain yang tercakup dalam jenis pertanyaan di atas. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami dan mengamalkan lebih diutamakan daripada bertanya. Seorang muslim hendaknya lebih mementingkan untuk mengkaji dan berusaha memahami semua masalah yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian bertanya dengan tujuan mengamalkan. Ketika kita bertanya kepada seseorang, kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz, kepada ibu, kepada ayah, maka bertanyalah, ya. Bertanya hanya untuk mengamalkan apa yang kita hendak tanyakan. Jangan hanya bertanya untuk mengetahui saja ilmunya, tapi bertanyalah untuk mengamalkannya. Kemudian ketaatan dan kepatuhan merupakan jalan keselamatan. Rasulullah telah memperingatkan kita agar tidak menempuh jalan yang telah ditempuh oleh kaum yang bersikap penuh keraguan dan senantiasa melanggar para rasulnya. Karena sikap ini mereka akhirnya mendapat siksa dan beban yang sangat berat. Maka sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar bagi umat Islam, karena telah mengajarkan kita untuk berkata baik, ya. Kemudian yang 13, berpegang teguh terhadap syariat Allah merupakan jalan menuju persatuan. Allah telah menetapkan semua kebaikan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan. Sedangkan berbagai permasalahan dalam Quran yang bersifat mujmal atau global dijelaskan rinciannya oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Karenanya persatuan hanya bisa digalang, ya, dengan cara berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang terakhir adalah bahaya mengikuti hawa nafsu. Sungguh suatu kenistaan jika faktor perpecahan dalam agama adalah, ya, kepentingan pribadi dan hawa nafsu. Karenanya kita mendapati di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berusaha membuat perpecahan tersebut bukanlah termasuk dalam barisan orang-orang Islam. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Yang terakhir adalah haji itu hanya diwajibkan kepada orang yang mampu sekali dalam seumur hidup. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, yang pertama, wajib meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Kemudian kedua, larangan beliau mencakup yang sedikit dan banyak. Yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang lebih mudah dari mengerjakan sesuatu. Keempat, tidak wajib melakukan perintah Nabi melainkan sesuai dengan batas kemampuan. Kelima, manusia memiliki batas kemampuan atau kesanggupan. Keenam, jika ada kemampuan melaksanakan kewajiban secara keseluruhan, maka harus mengerjakan sesuai yang dimampu. Intinya adalah segera tinggalkan larangan Nabi, lakukan secara maksimal sesuai kesanggupan perintahnya, dan jangan menjadi orang-orang yang banyak bertanya terhadap sesuatu yang tidak ada faedahnya untuk beramal. Niscaya kita akan mendapatkan kesuksesan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pelajaran ini ya, hadis ini kita sudah kaji, sudah kita insyaallah kita paham semuanya. Maka alhamdulillah pada kesempatan ini ya, Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengkaji hadis ini ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jangan lupa tetap senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kokohkan ya tekad kita untuk menjadi ahlul Quran dan juga ahlul hadis. Amin amin ya rabbal alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.